Selamat siang. Siang-siang, dengan siapa? Selamat siang, Kotimotif, Prof. Salam kenal. Ya, Saya salam dengan kenal. Vira dari Papua, kerja sebagai dokter. Kemudian ini tahun ketiga saya bekerja karena sebelumnya itu ngambil residensi spesialis. Jadi mulai dengan minus karena 1 tahun terakhir pendidikan itu uang pribadi tidak cukup dan memang tidak dibantu sama orang tua, jadi usaha sendiri untuk sekolahnya. Jadi terpaksa gadai, kebetulan punya simpanan emas, jadi itu digadai semua. Jadi memang mulainya dari minus. Ini tahun ketiga saya bekerja, mulai pelan-pelan ekonomi lagi. Untuk pendapatan sekarang sih sekitar 66 juta per bulannya, dengan suami ada pendapatan sekitar 40 juta. Kemudian kadang-kadang bantu statistik PSS bisa dapat 3-5 juta per bulan. Tidak punya utang, ada sisi tapi cuma dipakai untuk ngumpulin poin aja, jadi selalu bayar lunas. Untuk dana darurat punya 120 juta, 70%-nya ditaruh di bank digital, di deposito 8% per tahun, sisanya 50 juta di reksadana pasar uang. Nah, untuk investasinya ini kok kayaknya saya ngelihatnya aja kacau balau, kayak nggak beraturan, nggak fokus gitu. Jadi mungkin nanti bisa diminta bantu untuk dibenahi. Yang pertama, di kripto itu hanya kecil sih, 70 juta, 78%-nya di Bitcoin, sisanya di Solana, BNB, sama Ethereum. Kemudian ada di saham ini juga masih kecil, 51 juta, itu nyebar banget kok. Jadi ada di BBCA, BMRI, BBRI, BSSR, sama HIL. Kemudian yang saham US-nya ada di MSTR, Apple, S&P 500, Visa, sama Tesla. Untuk sisanya ada di obligasi, itu 46 juta, itu ada di ST10. Kemudian ada simpanan USD 12.000. Obligasi berapa juta tadi? Simpanan USD-nya 12.000. Kebetulan ini saya ada on hold tabungan di salah satu bank, itu bakal cair di Agustus, itu senilai 400 juta. Makanya 400 juta ini saya juga prepare nih, lebih baik ditaruh di mana. Untuk investasi lainnya, logam mulia 82 gram, perhiasan 80 gram. Oke. Untuk kewajiban bulanan itu saya ngirim orang tua, ibu itu untuk keperluan rumah itu sekitar 6.500.000. Terus kewajiban saya setiap tahun, maksudnya janji sama diri sendiri, itu jadi kewajiban bahwa setiap tahun harus bisa pergi umroh. Alhamdulillahnya sampai sekarang udah 3 kali keturutan. Kemudian untuk pengeluaran pribadi per bulan saya hanya 1.500.000 karena untuk akomodasi semua ditanggung, listrik air tidak bayar, transportasi juga sebagian besar difasilitasi. Jadi seperti itu kok pertanyaannya. Tadi alokasi investasi saya, yang saya ngelihatnya itu acak adut kok, saya aja ngelihatnya pusing, tapi saya nggak tahu di mana yang salah dan gimana cara ngebenahinnya. Sama sebenarnya saya punya KPR tidak ada, hutang tidak ada, hanya saja ini ada skema yang ditawarkan sama developer, itu rumah. Jadi waktu itu ambil rumah senilai 3M. Di sini dia tidak dengan sistem KPR. Jadi itu 3M sudah sama PPN 11% dan BPHTP. Untuk rumahnya sendiri sekitar 2,8M. Nah, itu tidak dicicil dengan KPR karena waktu itu ditawarin KPR, tapi saya memang nggak niat untuk KPR, tapi ditawarkan lagi cash bertahap. Jadi dalam 5 tahun itu dibayar per bulannya dengan flat pembayarannya 48 juta sekian, sekitar 49 juta loh kok. Tapi rumah itu belum bisa saya tempati sampai, atau belum bisa serah terima sampai sudah memenuhi 60% harga rumah. Dan pada waktu cash bertahap itu memang harganya tidak ada kenaikan. Jadi seperti program khusus dari developer gitu kok. Nah, menurut Koko gimana nih kok? Oke, kita akan ngomong mulai investasi karena rumah tuh biasa orang punya preferensi ya bro ya, masing-masing ya. Jadi kita nggak akan bahas di sana.
Karena menurut kita pendapatan kamu dan pengeluaran kamu udah top, kamu bahkan bisa umroh 3 kali. Jadi kamu mau rumah itu bagaimana itu decision kamu. Itu menurut kamu, menurut kita ya. Yes. Jadi kita mungkin akan bedah dari investasinya. Satu, RDPU itu udah top tier, udah oke, lu ada di tabungan di bank digital, Vira juga ada di RDPU, udah top lah ya, udah aman. Kita akan mulai dari bedah investasi dulu. Ini yang problem paling besar gue bro. Itu ada di 51 juta saham. Itu Vira ada BCA, Mandiri, BRI, Hill. Pertanyaan pertama Vira, BCA itu 3 bulan terakhir net profitnya berapa? BCA-nya malah sekarang lagi turun kok. Bukan. Yang BCA lagi sebagai profit perusahaan net itu profitnya berapa 3 bulan terakhir? sebenarnya nggak ngerti, Oke. nggak ngerti sih kok. Oke, kalau kamu nggak ngerti itu, kamu jangan pernah melakukan yang namanya stock picking, Vira. Dan itu 51 juta, ada BCA, Mandiri, BRI, ada US, ada MicroStrategy, ada Apple, ada Visa, ada Tesla. Sebenarnya gini, kalau kamu mau belajar cara analisa perusahaan, kita bisa kasih kamu banyak banget ya ilmu untuk analisa perusahaan. Tapi ini untuk investor profesional. Contoh misalnya, kalau kamu pilih Visa itu bagus, kenapa? Karena itu ada network effect di sana, ya kan? Ya. Susah untuk direplika, biar itu entry tinggi, economic mode besar. Perusahaan-perusahaan kamu beli itu nggak jelek, Vira.